Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan mereview buku puisi terbitan Delima Surabaya yang menjadi salah satu pemenang HPI 2023. Buku ini berjudul Boneka Kain Perca Bermuka Marun karya Hendro Siswanggono. Berikut sedikit mengenai Hendro Siswanggono. Hendro Siswanggono merupakan penyair sekaligus dokter spesialis radiologi yang tinggal di Sidoarjo. Ia lahir di Sidoarjo 19 Oktober 1952. Mulai menulis sejak 1967, memenangkan lomba penulisan puisi dalam peringatan Disnatalis IKIP Negeri Malang 1967, sekarang bernama Universitas Negeri Malang. Sejak 1968, sajak-sajaknya berturut-turut dimuat dalam majalah sastra atau budaya Basis, Horizon, Budaya Jaya, Tribun, dan Harian Sinar Harapan. Antologi bersama dalam 25 penyair Surabaya, Tongga 4, dan Negeri Poci. Kumpulan puisi tunggalnya yang telah terbit diantaranya Nyanyian Kabut, Seperti Orang Asing Yang Tersesat, Potret Seorang Anak Laki-laki Yang Menitikkan Air Mata, Burung-burung liar merayah terbang ke selatan, Seekor ular yang bertukar rupa, Orang-orangan yang menyala dari matanya, Seseorang yang kita kenal, Kupu-kupu perak bersayap merah, Kota kecil di pedalaman, Sendiri menemuimu, Pelarian burung-burung seriti, dan Selembar peta yang tak terbaca. Berikut data lengkap buku ini. Judul buku Boneka Kain Perca Bermuka Marun, penulis Hendro Siswanggono, editor Dwica Rahmawansa, desain sampul dan tata letak Alex Subairi, perupa Alex Subairi, penata aksara Adisti Nur Anissa, pemeriksa ejaan Karisa Melita, pemeriksa akhir Muhoni Pariyata. Penerbit Delima, alamat redaksi Mutiara Citra Asri Blok F239 Sidoarjo, dengan alamat email tankalimu90@gmail.com, telepon 081332599637, ISBN 978-623-961-4546, cetakan pertama November 2022. Puisi, nyanyian, kisah-kisah, cangkir sastra, kisah-kisah, cangkir sastra. Ingin mati sepi sendiri. Catatan pembacaan buku puisi Boneka Kain Perca Bermuka Marun karya Hendro Siswanggono. Kesendirian yang amat diinginkan masuk kamar dengan wajah lesu. Seperti telah diumumkan pada malam puncak Hari Puisi Indonesia HPI ke-11 di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada akhir Juli 2023 lalu, buku puisi Boneka Kain Perca Bermuka Marun yang akan kita bahas ini merupakan satu di antara 5 puisi pilihan Anugerah Hari Puisi Indonesia. Dari judulnya, Boneka Kain Perca Bermuka Marun, buku ini saya duga menyajikan puisi-puisi yang membentangkan keganjilan. Mari kita mulai. Mata Hendro Siswanggono adalah mata yang bergerak membidik kesunyian. Lewat kesunyian, ia menggambarkan kemerdekaan batin dari hingar-bingar arus kehidupan dari kejamakan. Perjalanan diri yang kadang berlangsung secara spontan ke dalam kesunyian itu diantaranya membawa kita kepada kamar yang tak pernah ditinggalkan, dunia di balik jendela, hingga ke punggung gunung. Kamar, dunia di balik jendela, dan gunung serta bukit dalam puisi-puisi Hendro adalah sebuah ceruk rahasia, sebuah dunia kecil nan diliputi kesunyian dalam dunia besar. Di sana Hendro kemudian bergerak, memeluk aneka ikhwal yang membuntutinya. Ia seperti seorang yang berusaha menarik bagian-bagian dalam dunia sunyi tersebut dengan penuh gairah ke dalam dirinya meski tak selalu diutarakan dengan jelas. Baiklah bila kita simak puisi Hendro berjudul Piring Kotor berikut ini. Piring kotor.
piring-piring kotor di atas meja. Hidangan malam belum usai. Suara TV di ruang keluarga matikan malam dalam kesunyian. Hanya kamar tidur yang bersih dan terang menatap tubuh terkoyak masa silam. Kita tidak tahu masa silam apa yang mengoyak tubuh dalam puisi tersebut. Tetapi kita merasakan bahwa masa silam yang tengah dimasuki itu adalah sebuah penolakan terhadap piring kotor dan televisi. Kesunyian malam dalam puisi tersebut bukanlah sesuatu yang susut. Sebaliknya, ia tumbuh, sementara dunia luar yang bising dalam suara TV adalah si pembunuh. Kesunyian yang mati ditikam televisi pun menyisakan kesedihan bagi penyair. Ia berlari untuk melahirkan kembali kesunyian dalam kamar tidur yang bersih dan terang. Di dalamnya ada detak, ada kenangan yang ingin dimasuki meski kelak mengajukan koyak. Hendro mungkin tidak berbohong dengan mengatakan kamar tidur yang bersih dan terang, tetapi yang bersih dan yang terang dalam puisi tersebut dilahirkan bersama kesunyian yang dicarinya. Dalam suasana hati yang gembira karena menemukan kesunyian yang diharapkan, netralitas peristiwa menjadi batal. Ia tumbuh, bergerak melampaui kenyataan bersama gerak kegembiraannya. Untuk hal tersebut, terdapat sebuah gambaran yang cukup pas yang kita temukan dalam puisi W.S. Rendra berjudul Sajak Anak Muda. Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mata akan melihat wajah berdarah sebagai wajah berdarah dalam keadaan normal. Tetapi dalam kondisi tertentu, pandangan tersebut bisa berubah. Dalam puisi Rendra, perubahan tersebut bergerak ke arah yang lebih indah, meski dimaksudkan sebagai sebuah ironi. Perubahan nilai sebuah kamar karena pengaruh suasana hati yang lebih mencolok terdapat pada 3 larik terakhir puisi Jalur Hujan. Dengan terang Hendro menulis, tempat tidur kumal seperti surga, dari balik kelopak mata berceceran serumpun bunga. Kamar adalah tempat yang amat disukai oleh penyair. Dalam buku ini, kita menemukan cukup banyak peristiwa kamar yang hakikatnya adalah tajali kesunyian. Kamar adalah tempat yang oleh penyair dikatakan menyediakan 1000 pintu yang terbuka. Puisi Pergi halaman 96. Lewat 1000 pintu yang terbuka itu, Hendro kemudian menggambarkan berbagai hal seperti terbaca dalam sejumlah larik. Sekadar mengambil beberapa contoh berikut ini. Di dalam kamar tak pernah meninggalkan, menjelajah tubuh seluruh lipatan jangat. Sebuah rumah halaman 1. Memandangi sembari meremas jemari, mengajak ke tepi ranjang duduk merapat, memeluk erat, merasakan aroma hangat. Memandangi halaman 16. Aroma liur membasahi bantal, celana dalam yang terlepas sejak awal. Seorang asing yang baru ku kenal, mimik dingin dengan bulu kudu bergidik. Jatuh cinta halaman 23. Gelap dan hening dalam kamar, tidur berhadapan dengan dada menggelepar. Sepotong tragedi lirih terdengar. Sesunda Mandi halaman 29. Pada larik-larik puisi pertama di atas, peristiwa dalam kamar tidak dilukiskan secara jelas. Penyair mencukupkan informasinya lewat larik, menjelajah tubuh seluruh lipatan jangat. Rincian peristiwa di belakangnya dibiarkan mengadu nasib dalam imajinasi pembaca. Sementara pada contoh kedua, 3 dan 4, rangkaian peristiwa digambarkan dengan cukup jelas. Lukisan tragedi dan kematian pada contoh ketiga dan keempat membuat kita kemudian bertanya, apakah penyair berbahagia saat menuliskannya? Kita tidak tahu dengan pasti, tetapi kita sedikit merabanya lewat ucapan penyair. Air bah sering datang kadang, cuma tak ada yang air mata semata. Sebuah kepiluan yang membahagiakan. Tak pernah halaman 102. Atau kepedihan yang manis dari perasaan yang menyenangkan. Hari Baik halaman 3. Dan air suci keluar dari mulut bencana. Subuh Tiba halaman 71. Situasi rangkap rasa yang saling bertentangan itu memberikan pengalaman baca yang tak lazim. Persembunyian paling sunyi yang diisyaratkan Hendro bukanlah persembunyian dari suara TV atau dunia luar. Sebaliknya,
Persembunyian tersebut ialah persembunyian dari diri si penyair sendiri. Sang suara dalam sejumlah puisi Hendro mengajukan perjalanan peristiwa tanpa kehadiran sang suara secara langsung. Tak ada kata ganti aku, ku, atau saya sebagai pencetus dan pemilik peristiwa teks. Pun kata kamu, kau, atau engkau sebagai isyarat komunikasi penyair dengan lian. Sebagai contoh, dapatlah kita baca puisi Hendro berjudul Tak Ada Hal berikut ini. Tak ada hal besar apapun, sebuah tempat terpencil seperti hilang dalam peta, retak tanah terpanggang meleleh, genta pedati seperti membunyikan karunia Tuhan, keriangan anak-anak yang lapar. Puisi merupakan sebuah proyeksi dari sudut pandang aku lirik. Perbedaan aku lirik akan menghasilkan proyeksi yang berbeda pula. Puisi Tak Ada Hal diawali dengan kesan dan dilanjutkan dengan gambaran konkret yang berlangsung di luar batin. Aku lirik dalam puisi tersebut, meski tampaknya adalah penyair sendiri, bisa ditempati oleh apa saja atau siapa saja. Seorang pelancong, seekor binatang liar, atau sebatang pohon jambu. Contoh lain di mana penyair membebaskan puisi dari identitas aku lirik yang menjadi ciri menonjol dalam puisi-puisi Hendro di buku ini bisa dilihat pada puisi Sebuah Rumah, Hari Baik, Dongeng, Pada Suatu Hari, Menatap Selembar, Sebelum Mimpi, Ombak Menggulung, Memandangi, Kebun Kecil, Kamar Belakang, Jatuh Cinta, Menuju Rumah, dan Bukit-Bukit Kuning. Dan seolah memperkuat ciri sebagian besar puisi-puisinya yang tidak menyertakan kata ganti, Hendro menulis, tidak ingin menyebut diri sendiri, tak ada yang dianggap penting lagi. Puisi Sekarang halaman 46. Puisi tentu saja berangkat dari realita, tetapi realita dalam puisi adalah realita personal. Suara-suara dalam puisi adalah suara-suara yang membebaskan diri dari tuntutan pemaknaan yang umum bekerja di luar puisi. Dalam dunia yang meminta kemapanan makna, komunikasi berjalan di atas makna yang disepakati bersama. Puisi-puisi Hendro sementara itu menghadirkan ungkapan-ungkapan yang tak lazim ditemukan. Kita barangkali sudah terbiasa mendengar ungkapan semisal kursi tua, perahu berlayar, mulut mengunyah-unyah makanan, aku mendatangimu, tubuh yang berlumur dosa, anjing melahap daging, atau sebuah tragedi. Tetapi sebaliknya kita barangkali tidak biasa dengan kursi kayu kumal, gugusan perahu berlari, mulut mengunyah-unyah masa lalu, aku mendatangi, tubuh yang berlumur bara, anjing kelana melahap bunga-bunga, dan sepotong tragedi. Hendro kerap kali menggerakkan puisinya dengan cepat tanpa disertai tanda baca. Mengikuti dinamika irama dalam puisi-puisi Hendro, kita seakan berada di atas mesin roller coaster yang mencemaskan tetapi juga selalu menantang. Simaklah penggalan beberapa puisi Hendro berikut ini. Aku tak bisa pulang lagi, percaya pada takdir tak bisa menjadi, energi gelap seperti meteor mati, jalan-jalan gunung terjal tak terdaki. Larut Malam halaman 7. Planet-planet berhamburan di bawah, dada merangkum, ramalan mustahil dengan baju baru, menerangkan cuaca, dengan para pemburu rumah yang bisa, dibawa kemana-mana layar kuning bertebaran di kelopak mata, untuk sebuah cinta yang tidak berjanji, alangkah indah ketika berendam dalam tubuhmu mengunjungi dunia lain. Planet halaman 15. Rumah-rumah memanjang seturut jalan, tanaman rambat, berjuntai dengan bunga-bunga mekar, tanpa kalimat, perpisahan tanpa ruang buat kesedihan, lampu-lampu berpijar seakan kegembiraan. Rumah-rumah halaman 86. Pembaca yang baru pertama bertemu dengan penggalan puisi-puisi di atas akan kesulitan untuk mencernanya. Untuk mencapainya, pembaca terlebih dahulu perlu memahami pola irama yang secara umum dikenakan Hendro pada puisi-puisinya. Kata-kata dalam puisi Hendro terlihat sebagai sebuah tali. Ia mengikat pemahaman penyair pada suatu gejala. Gejala-gejala tersebut merupakan pintu masuk menuju dunia misterius yang dipahami oleh penyair, tetapi memancing variasi tafsir pada pembaca. Puisi-puisi Hendro selain itu juga memiliki seperangkat alat yang khas.
Peralatan itu bekerja memisahkan dunia puisinya dari tempat keberangkatannya, yakni realita. Hendro beberapa kali tampak pula mengubah bentuk kata untuk mencapai pengertian yang tepat dalam puisinya. Ia diantaranya menulis, pada suatu hari yang menepi, tak ada yang air mata, laman kosong di alamat yang taman bunga. Kata menepi pada contoh pertama mengalami perubahan bentuk dari kata sifat, semisal sepi atau sunyi, menjadi kata kerja. Sementara kompositum air mata dan taman bunga yang berbentuk kata benda masing-masing berubah menjadi kata kerja dan kata sifat. Hasrat Hendro untuk melepaskan diri dari kejamakan yang sekaligus jalan mencapai sunyi juga tampak pada hadirnya kontradiksi-kontradiksi dalam puisinya. Ia mempertemukan hal-hal yang saling bertentangan meski tanpa paksaan. Hal tersebut misalnya tampak dalam ungkapan hutan gelap menyala-nyala, tragedi yang membahagiakan, keriangan anak-anak yang lapar, kepiluan yang membahagiakan, burung-burung hantu seperti melati, atau gunung tinggi dengan kabut bening. Kontradiksi-kontradiksi dalam puisi-puisi Hendro di atas barangkali akan menjadi semacam panggung lelucon jika dilangsungkan di luar puisi. Namun sebaliknya, dalam puisi, ia hadir sebagai sebuah hentakan dalam benak pembaca yang meminta kelaziman. Sejumlah puisi Hendro menghadirkan potret kenangan pada kehilangan dan kematian yang terasa begitu dingin. Lihatlah misalnya puisi Pada Suatu Hari, Menatap Selembar, Sebuah Nisan, Obituari Bagi Papi, dan Kremasi. Puisi-puisi itu seakan menyiratkan keberadaan sebuah wadah yang kokoh dalam diri penyair. Wadah kokoh guna menampung lelakon kematian. Dengan wadah ini, kepedihan dan air mata tak sampai membucahkan kebisingan kata-kata dan membuat puisi kehilangan sunyi. Kesunyian Hendro adalah rahim bagi lahirnya berbagai perayaan lain. Hendro menyalakan kisah cinta seperti kanak-kanak menyulut kembang api di halaman rumah. Sebentar memang, tapi percikan-percikannya adalah candu bagi mata pembaca. Ia menyukai kehangatan tanpa campur tangan sejarah. Ia tersentuh pada lambaian tangan sepasang sahabat jika ia menutup mata dari sejarah pemikiran masyarakatnya. Sebab pada beberapa puisi, Hendro menunjukkan kegelisahannya sesekali terlihat seperti sebuah protes terhadap mitos dan legenda. Perayaan kesunyian Hendro membuka ruang yang lebar bagi segala hal yang dalam realita diabaikan atau tersekat. Ia memerdekakan boneka kumal, rambut kusut, atau celana dalam. Ia memberikan nafas yang longgar untuk Mani dalam puisinya, tanpa bayang-bayang kecemasan yang berasal dari tatapan tajam nilai-nilai sosial yang berlaku dalam realita. Sukacita perayaan kesunyian Hendro pada waktu-waktu tertentu terasa tak terbendung, hingga cenderung anti kelas. Beberapa puisi Hendro menghimpun larik-larik tanpa klasifikasi. Hasilnya, larik-larik tersebut nyaris berhasil pula jika dibaca secara acak. Simaklah penggalan puisi pertama dalam buku ini yang berjudul Sebuah Rumah. Di dalam kamar tak pernah meninggalkan, menjelajah tubuh seluruh lipatan jangat, seperti seekor ular yang gelisah, menjaga tatapan tetap hangat. Canda dan tawa kecil yang tertahan bercengkrama di halaman berumput hijau, seperti hidup tanpa kesusahan, keceriaan di tengah taman bunga, sebuah bangunan tempat menyimpan kebahagiaan. Penggalan tersebut disusun berdasarkan urutan peristiwa yang datang. Penyair membiarkan peristiwa-peristiwa tersebut bebas tanpa nilai. Kekuatan masing-masing peristiwa tidak ikut menentukan urutan penampakannya dalam puisi. Saya agak ragu mengatakan jika hal tersebut bersumber dari paham sosial yang dianut oleh penyair. Sebaliknya, memperhatikan keseluruhan puisi Hendro, saya agak optimistis jika hal itu sekali lagi didorong oleh hasrat penyair terhadap kesunyian tanpa bayang-bayang kekuasaan lain di luar sunyi itu sendiri. Terakhir, sebagai penutup, marilah kita simak puisi Hendro yang agaknya bisa mewakili hasrat penyair kepada kesunyian berikut ini. Kicau Perenjak. Kicau perenjak di tingkap, denting piring sarapan pagi, berbaring di atas ranjang yang lembut, tak hendak bangkit sepanjang hari-hari. Kamar yang lapang dengan tempat tidur bersih.
Tetaplah di sini, hari-hari yang sepi. Aku ingin mati di saat-saat begini. Demikianlah, realita menjadi titik keberangkatan puisi, dan puisi pada suatu waktu akan kembali untuk memberi koyak. Wallahu a'lam bishawab. Surabaya 2023.